sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-saudara. Akan tetapi, hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal 2 orang, Papa dan Alvin, adik saya. Waktu itu, Papa duduk di sofa. Ia membaca koran. Kelihatan santai. Saya datang dan mengambil tempat di sofa lain. Oke, silakan Papa buru babi. Tapi membeli anjing? Apalagi seharga 2 juta lebih. Saya tidak setuju. Itu haram, Pak. Jika tidak dibeli, Papa dapat anjing dari mana? Mana ada anjing kurap yang bisa memburu babi? Atau anjing jadi yang dibagi-bagi secara gratis? Itu tidak akan mungkin. Nah, membeli anjing itu tidak apa-apa, asalkan tujuannya baik. Nah, menolong para petani kan perbuatan yang mulia. Bayangkan jika babi-babi tamak itu dikejar oleh anjing kurap, ia akan tetap melahapnya dan petani akan mati kelaparan. Kamu rela petani mati kelaparan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram. Bukan Tuhan namanya jika sekaku itu. Bukankah kamu pernah bilang ad-dauratu tunbihul mahjuron? Apakah kondisi seperti itu sudah darurat? Menurut kamu keselamatan manusia tidak dalam keadaan darurat? Anjing adalah anjing, babi adalah babi. Najis tetap najis dan haram tetap haram. Tuhan itu cerdas, Nak. Dia tidak akan menciptakan tanah jika kita dilarang untuk menyentuh yang bernajis itu. Banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginan dan perbuatannya. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak masuk akal? Seseorang yang selama ini tegar, tertunduk, lesu, dan kuyup. Ini tidak masuk akal. Apalagi setelah itu saya lihat Papa menangis. Papa menangis. Hah? Tiba-tiba saya dorong daun pintu, ternyata tidak terkunci. Papa terkejut. Papa terkejut melihat kedatangan saya. Segera Papa memburu saya. Lalu saya dipeluknya. Dipeluknya erat-erat. Begitu erat, saudara. Dalam pelukan saya, tangis Papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Setelah agak lama, Papa saya ajak duduk. Papa masih menangis terisak-isak. Saya tinggalkan Papa di sofa dan mengambil segelas air putih ke belakang. Papa menangis. Sungguh tak masuk akal. Sampai malam ini, saya masih menganggap Papa sosok yang tegar. Tidak rapuh apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pernah suatu ketika, saya iseng-iseng mengikuti Papa berburu babi. Maksud saya untuk menemukan sebuah titik lemah sehingga Papa berhenti membeli anjing yang konon katanya didatangkan dari Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah,
anak orang yang tidak memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga. Aku bangga, Pak. Saudara-saudara, sekarang Papa menangis. Terisak-isak. Betul-betul tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan Papa untuk meminumnya. Tetapi Papa tetap saja terisak-isak bersama tangisnya. Tiba-tiba Papa menyebut-nyebut nama Alvin. Tentu saja saya terkesiap olehnya. Alvin? Ada apa dengan Alvin? Saya jadi bingung, saudara-saudara. Heran. Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Papa saya menangis terisak-isak adalah karena Alvin. Alvin adik saya. Ia ditahan polisi. Alvin tertangkap basah menghisap daun jahanam itu. Daun yang ditanam orang lain yang tidak rela anaknya menghisap ganja. Mendengar itu saya betul-betul kesal. Saat itu juga saya ambil ransel dan segera melangkah menuju pintu. Waktu itu saya dengar suara yang memanggil nama saya, tapi tak lagi saya hiraukan. Saya muak, sungguh-sungguh muak. Begitulah saudara-saudara, saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga. Saya tak sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu. Apalagi orang tua itu papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tidak menemui papa lagi. Bahkan mungkin di hari penakalan kelak, saya tak akan hadir. Saya tak bisa memberikan maaf. Saya tak bisa. Tetapi, entahlah. Mungkin suatu ketika saya bisa. Mungkin. Sebab sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario. Agar seisi dunia tahu, keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang